Ini adalah salah satu contoh saat membuat surat keputusan. Poin yang ada di bawahnya ini yang terpotong di halaman berikutnya harusnya langsung juga dikasih kepala tabel ya, atau headernya. Di kelas lagi, oke, ketemu lagi teman-teman. Nah, kita kali ini akan belajar, atau saya nanti akan sharing tentang membuat tabel ya, membuat tabel di Microsoft Word. Mudah, tetapi di sini nanti akan saya tambahkan beberapa hal yang sering digunakan, di mana saat kita mengolah teks di Microsoft Word kesulitan dalam format. Tabel seringkali digunakan sebagai solusi agar format penulisan yang ada di Microsoft Word bisa rapi, bisa sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita buka Microsoft Word-nya. Oke, di sini saya sudah punya satu halaman kosong dari Microsoft Word. Kita langsung saja, bagaimana cara membuat tabel. Yang pertama, kita menuju ke Insert, kemudian pilih, nah di sini ada table. Kita pilih table, kemudian kita tinggal tunjuk saja, arahkan ya, kita tinggal arahkan seberapa banyak kebutuhan kita, kolom ataupun barisnya. Oke, nah kalau di sini saya tunjukkan 2 kolom 1 baris ya. Nah, kemudian kalau kita ingin, saya ingin membuat 2 kolom 5 baris, nah, kita tinggal bawahkan saja. Jadi di bagian atas ini sudah ada petunjuknya ya, terlihat ya. Nah, kita tinggal ke arah sampai keluar angka 5, 2 kolom 5 baris. Apabila selesai, tinggal klik kiri. Ini sebelum saya klik kiri, ini kita gerakkan ini bebas. Saya belum klik apa-apa ini, klik kanan, klik kiri belum. Kita klik kanan, klik kiri. Oke, sudah jadi. Gitu aja cara membuat tabel, simpel kan? Nah, oke, lanjut. Apabila kita ingin memodifikasi ya, tabelnya, kok bentuknya kok katok-katok gini ya, katok-katok kotak-kotak gini ya, kurang elegan gitu ya, kita tinggal pilih saja desainnya. Nah, kita tinggal warnanya, kemudian mungkin kalau ingin lihat bentuknya yang lainnya, nah kita tinggal pilih, yang seperti ini, kelihatan ya. Nah, ini format yang bisa kita gunakan, template yang sudah ada di aplikasi Microsoft Word. Cuman kali ini saya kembalikan ke standar dulu, karena kita akan mencoba hal-hal yang lainnya agar mudah terlihat hasilnya. Oke, itu cara yang pertama, yang apabila kalian ingin merubah desain dari tabel yang kalian buat. Kemudian yang penting lagi, apabila kita ingin menambahkan ini ya, menambahkan kolom dan baris, ini sudah terpadu, ini saya buat 2 kolom 5 baris, saya inginnya menambahkan kolom atau mungkin modifikasi kolomnya tidak seperti ini. Yang pertama yang saya ingin bahas, cara menambahkan kolom dan menambahkan baris. Nah, di sini ada satu blok ini ya, ada rows and column gitu ya. Nah, kita bahas mulai satu ini dulu, yang pertama. Sebelumnya itu saya isi dulu di sini sebagai penanda ya, saya beri headernya gitu ya, isi dari header dari tabel, isi tabelnya, nama ini ya. Oke, pertama kursor saya letakkan di sisi kode sini ya. Oke, saya akan coba insert both. Nah, artinya apa? Menambahkan baris di atas dari kursor yang terakhir kita letakkan. Nah, seperti itu. Berarti menambahkan baris ke sisi atas. Kemudian kita kembalikan di sini, kita coba yang insert below. Nah, artinya apa? Menambahkan baris di sisi bagian bawah kursor aktif. Oke, bisa dipahami? Kemudian kita lanjutkan lagi, insert left gitu ya, kursornya kita letakkan sama di sisi kode sini, saya tambahkan insert left.
berarti menambahkan kolom di sisi bagian kiri seperti itu. Kita kembalikan lagi, kita coba yang terakhir, insert right, kursor ada di kode, kita klik insert right. Oke, seperti itu ya. Itu cara menambahkan kolom dan baris. Apabila kita ingin memodifikasi, contohnya di sini saya nama ini saya ingin jadikan satu, karena ini nanti di sini ada nama depan, nama belakang seperti itu. Nah, karena ini header daripada header ya, header daripada header, saya ingin jadikan satu. Nah, tinggal di mail merge cell. Oh maaf, tidak ada mailnya ya, merge cell ya, menggabungkan sel. Nah, seperti ini. Letaknya kok tidak enak ini, ditaruh di tengah. Nah ini tinggal pilih saja, mau kiri atas, kiri tengah gitu ya, dan lain sebagainya. Kita tinggal sesuaikan gitu ya. Oke, contoh lagi di sini saya ini tidak ingin sel khusus sel ini, saya ingin menambahkan, ingin di split lagi. Ini khusus yang sel ini kita ingin split menjadi 2 sel. Nah ini tinggal pilih split cell. Nah ini artinya apa? 2 kolom 1 baris. Jadi sel ini nanti akan dipecah menjadi 2, dimana tidak akan menambahkan barisnya tetap sama 1. Kita lihat hasilnya. Nah seperti ini. Oke, kita coba split di model yang lain ya. Ini tetap kita kembalikan 2, maaf 1 gitu ya, 1 kolom tetapi barisnya menjadi 2 ya. Semoga bisa dipahami ini ya. Nah jadi ada 2 baris tetapi masih dalam 1 kolom yang sama. Itu untuk split. Kemudian yang terakhir ini ada split table. Nah, contohnya seperti ini. Kita letakkan kursornya dulu, kuncinya ada di kursornya gitu. Karena kursor ini yang memang nanti menerjemahkan posisi terakhir, posisi awal dan lain sebagainya. Nah, contoh saya ingin split 2 baris terakhir ini kita ingin pisahkan dari tabel utama. Ini tabel dari tabel yang lainnya, penjelasan yang lainnya. Kita tinggal split saja. Nah, kita lihat ya kursornya tadi ya, terlihat ya. Oke, kita bisa, ini terpisah sudah, saya enter ke bawah sudah terpisah. Ini menjadi 2 tabel yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Loh, kok menunya hilang? Jangan khawatir. Masukkan dulu kursornya di tabel, baru menunya akan muncul. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang sering digunakan. Sebetulnya masih banyak menu yang lainnya. Ada setting ukurannya ya, ukuran barisnya, ukuran kolomnya, ada distribute, ada text direction, misalnya ada sorting juga bisa ya, seperti layaknya di Excel gitu ya. Kalau kita punya data simple gitu, saya contohkan. Maaf, yang terakhir ini delete belum ya. Oke, kita delete ini contoh. Saya ingin delete-nya di delete apa? Delete cell, delete row, delete table dan sebagainya. Nah, karena saya blok di sini delete cell dan delete table, kita pilih salah satu aja, kolom atau row terserah bebas. Nah, saya contohkan ini kolom ya, gitu, itu aja. Sekarang kita coba sorting. Nah, kita masukkan di sini sama dengan yang di atasnya sebagai contoh saja. Saya tambahkan di sini barisnya di bawah, insert below 4 kali contohnya. Saya buat data acak 2 1 4 5 gitu, loncat ya. Kita ingin sorting kan, kita tinggal blok saja, blok di sini semuanya. Nah ini nanti akan mengikuti. Contoh saya kasih nama ya, namanya ini saya isi dengan angka yang sama biar terlihat urutannya sesuai atau tidak. 3 5. Jadi ini harusnya sortingnya, apabila saya sortingnya berdasarkan kode, jadi namanya juga ikut ya. Kita blok di sini, kita sortingnya berdasarkan apa, kode. Kita cek, langsung kita oke. Nah ini number atau paragraf ini langsung akan menyesuaikan. Apabila teks ya nanti langsung teks. Kalau teks berarti urut abjad, kalau number berarti ya urut angka gitu ya. Oke, kita lihat, nah kan langsung mengikuti kan, namanya juga langsung mengikuti. Hampir mirip kan kalau di Excel, ini juga ada. Bahkan kita juga bisa membuat formula, nah, nanti silakan dicoba sendiri untuk formula, convert text dan lain sebagainya. Nah kira-kira seperti itu saja sih penggunaan tabel, simple sekali. Nah, tetapi di sini akan saya contohkan beberapa trik, beberapa kegiatan yang sering digunakan saat mengolah kata, khususnya yang ada di Microsoft Word.
Tetapi saat mengolah kata ya, pengolahan kata dengan menggunakan Microsoft Word itu ada kesulitan dalam formatnya. Nah, kali ini saya akan contohkan beberapa trik di mana saat mengolah kata itu menggunakan tabel sebagai solusinya agar pengolahan kata sesuai dengan yang diinginkan. Oke, saya akan buka dulu contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama, kalian bisa pahami ya. Ini adalah salah satu contoh saat membuat surat keputusan, dimana formatnya umumnya kan seperti ini, surat keputusan atau surat keterangan atau dan lain sebagainya gitu ya. Ada nomornya tentang penetapan tentang bla 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 ya, kepala pusat pendidikan dan sebagainya. Ini saya contoh saja. Nah, ini yang saya ingin contohkan. Biasanya di sini kan ada menimbang, mengingat, memperhatikan. Nah, ini kan formatnya biasanya kan harus rapi kan, menimbang titik duanya gitu ya. Kemudian ada poin-poinnya. Nah, di sini sering kesulitan apabila kita menata pengolahan kata menggunakan cara atau teknik yang manual. Teknik manual biasanya apa? Di enter, di tab seperti itu kan. Nah, kali ini saya akan contohkan, saya beritahu salah satu triknya yaitu dengan menggunakan tabel. Loh, kok tidak terlihat? Nah, ini tabelnya. Saya perlihatkan. Saya arahkan kursor saya. Nah, kelihatan kan tabelnya? Di sini memang sengaja saya hilangkan bordernya apabila saya munculkan bordernya. Nah, tampilannya seperti ini, rapi kan? Jadi kalau Anda mengetik surat keterangan atau model yang lainnya, ya gunakan seperti ini aja. Penataannya bisa rapi. Setelah selesai kita hilangkan bordernya. Nah, kan bisa rapi. Kita mau ketik berapapun ini teksnya, poin-poinnya bebas, karena tabel ini nanti akan terus menyesuaikan. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada tanda tangan ya. Wah, biasanya ini pakai spasi, di spasi ketik sampai situ tambah tab dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada modifikasi menggunakan tabel. Kita lihat fotonya, kita tampilkan. Nah, terlihat ya, pakai dua kolom, dimana yang bawah ini menjadi satu kolom. Ini saya merge seperti contoh yang awal saya jelaskan. Rapi kan? Nah, ini mau tanda tangannya mau diturunkan ke bawah langsung turun juga ya. Nah, seperti ini. Mungkin nanti kita naikkan lagi. Nah, kita naikkan lagi, sama rapi sudah, nggak ada masalah. Mau digeser-geser. Nah, ini kan juga tengah juga. Ini sisinya juga sama presisi. Tengahnya juga tengah tabel. Rapi kan? Nah, setelah membuat selesai, kita hidden bordernya kita hilangkan. Rapi. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah, kalau kita ingin membuat artikel, berita dan lain sebagainya, bagaimana membuat tabelnya biar bisa miring tampilannya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan apa, yaitu ini. Saya masukkan yang namanya text box, dimana setelah saya membuat, pertama kita membuat tabel dulu ya. Kita buat tabelnya dulu. Saya contohkan, ini saya tabelnya saya X dulu ya. Nah, ini text boxnya juga saya hapus dulu. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah membuat tabel. Kemudian agar tabelnya bisa berputar, nah saya cut dulu ya, Ctrl X. Nah, tadi saya tekan Ctrl X atau enggak gitu, saya kembalikan dulu. Nah, ini saya Ctrl cut ya. Kita cut, kemudian kita masukkan text box, tambahkan text box. Nah, ini kan kita hapus isinya text boxnya, kemudian kita paste di sini tabel. Selesai. Loh, bagaimana mutarnya di sini? Jadi karena tabel ini ada di dalamnya text box, lah kemudian text box itu bisa atau memiliki menu seperti ini, fungsi seperti ini, bisa diputar. Nah, selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian trik yang terakhir. Nah, trik yang terakhir ini yang memang sering dialami oleh teman-teman saat pengetikan skripsi.
di dalam pengetikan skripsi, ya namanya juga pengetikan skripsi kan mau panjangan, mulai dari judul, kemudian ada latar belakang dan lain sebagainya. Nah, di dalam bagian dari beberapa bab yang ada itu ada tabelnya. Nah, ini yang sering kesulitan dan sering kena coret dosen pembimbing ya. Jadi memiliki tabel, kemudian saat tambah pengetikan ditambah pengetikan turun. Nah, seperti ini. Nah, yang sering terjadi masalah adalah saat tabel terpotong. Nah, seperti ini. Nah, tabel terpotong kan, yang nomor 3 kan terpotong ini. Nah, yang nomor berapa ini? Nah, seperti ini ya. Yang nomor 2 kan ada di bagian bawah halaman berikutnya. Harusnya secara umum aturannya yang benar, poin yang ada di bawahnya ini yang terpotong di halaman berikutnya harusnya langsung juga dikasih kepala tabel ya, atau headernya, sebutannya apa, jangan asal cuman langsung 2 kemudian namanya, enggak bisa seperti itu, harus ada. Nah, seperti ini, harus ada keterangannya juga, kode sama nama. Nah, ini bagaimana buatnya? Simple sekali, kita pilih, kita masukkan kursornya di dalam tabel. Nah, settingannya ada di sini, ada di layout properties, kemudian row. Nah, di sini, nah ini kita masukkan, kita blok dulu ya. Nah, jadi kita blok yang menjadi header, kemudian repeat as header row. Jadi baris ini akan muncul otomatis apabila ada satu baris itu terpotong di halaman berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini namanya, ini menunya, kita tinggal centang saja repeat headernya. Jadi apabila, nah, contohnya seperti ini kalau kita nggak menggunakan repeat header. Nah, kita enter, nah kan nggak ada headernya kan. Nah, ini yang sering bermasalah biasanya. Nah, agar tidak bermasalah, langsung dari tabelnya kita setting saja. Nah, di sini layout properties, pilih row repeat header, selesai. Mau tabel ini terpotong atau bagaimana, header yang di halaman berikutnya otomatis ada muncul headernya karena sudah kita repeat. Oke, kira-kira seperti itu ya contoh cara memanfaatkan tabel dalam pengolahan kata di aplikasi Microsoft Word. Semoga membantu dan menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Jangan lupa sharing apabila ini sangat membantu kalian. Semoga teman-teman yang lainnya juga bisa terbantu oleh video ini. Oke, terima kasih.